You stick your chest out. Film ini bercerita tentang sebuah helikopter militer Amerika Serikat yang jatuh misterius di tengah hutan lebat Korea Utara. Sekelompok tentara elit mendapati diri mereka bukan hanya terdampar, tapi menjadi target perburuan mematikan. Tanpa sinyal, tanpa bala bantuan, dan diburu musuh dari segala arah. Mereka harus bertahan hidup sambil melindungi seorang ahli teknologi rahasia, satu-satunya orang yang bisa mencegah pecahnya perang dunia. Film ini berjudul Film diawali dari 36 jam sebelum kejadian. Kita diajak mundur ke waktu sebelumnya. Saat ketegangan belum memuncak di sebuah pangkalan militer Amerika, Kapten Edward, seorang personel angkatan darat berpengalaman, sedang menjalani hari seperti biasa. Namun rutinitas itu berubah ketika atasannya datang dengan wajah serius dan memberikan perintah langsung. Tak lama kemudian, datang Joshua, analis sistem dari Quantico. Ia membawa laporan bahwa satu unit radar penembus tanah GPR mengalami kerusakan. Karena alat ini penting untuk mendeteksi aktivitas bawah tanah di zona demilitarisasi. Perbaikannya tak bisa ditunda. Brockman dan timnya pun mendapat tugas mengawal Joshua ke lokasi GPR yang rusak. You ready? You ready? Sesampainya di lokasi, tanpa membuang waktu, Joshua dan Brockman langsung menuju unit GPR yang ditanam. Sementara rekan-rekan mereka tetap bersiaga di titik pendaratan. Joshua mulai memeriksa perangkatnya. Alhasil diketahui, kabel koneksi utama terputus, membuat sistem radar bawah tanah itu tak berfungsi. Di saat yang sama, pilot dari helikopter mengirim laporan, cuaca ekstrim sedang bergerak cepat ke arah mereka. Tanpa ragu, ia mengangkat unit GPR itu, memberi isyarat pada Joshua, dan mereka bergegas kembali ke titik evakuasi. Tak lama kemudian, mereka lepas landas untuk kembali ke markas. Tapi baru beberapa menit di udara, badai ganas menerjang, mengguncang helikopter dan mengubah misi sederhana ini menjadi awal dari mimpi buruk. Akibat kecelakaan itu, sebagian besar dari mereka berhasil selamat. Brockman segera mencari Jonah dan Lee, keduanya selamat. Meski Lee mengalami luka, Joshua pun dalam kondisi baik. Namun sang pilot tewas seketika, dan satu anggota tim lainnya selamat namun mengalami luka parah di kedua kakinya. Brockman lalu menemui komandan tim, Sersan Mayor Chris Libal, yang juga selamat tapi mengalami cedera serius dan tak mampu bergerak. Chris meminta Brockman mengambil telepon satelit dari bangkai helikopter. Setelah berhasil, Chris segera menghubungi pusat komando dan melaporkan kecelakaan yang mereka alami. Ia meminta evakuasi medis segera dilakukan. Sayangnya, permintaan itu ditolak. Lokasi mereka berada di luar wilayah operasi militer Amerika maupun Korea Selatan, tepatnya di dalam wilayah Korea Utara. Mereka diperintahkan menuju titik ekstraksi baru di kuadrat grid 3763, di mana pasukan Delta akan menjemput mereka. Brockman memohon agar tim medis dikirim, namun komando pusat tetap menolak. Chris menjelaskan bahwa jika pasukan penyelamat masuk, rudal-rudal Korea Utara akan menghadang. Jika mereka berhasil lolos sekalipun, hal itu bisa memancing perang. Chris juga menyerahkan kepemimpinan tim kepada Brockman, meminta agar ia membawa yang selamat ke titik ekstraksi. Leave us here, right? There's not going to be a medevac. What the fuck do you know? In the grid square 3763. Chris memanggil Brockman mendekat, lalu dengan suara lemah lembut tegas, ia berkata, cepat atau lambat pasukan Korea Utara akan tiba, dan sebelum itu terjadi kau harus mengambil alih. Pangkat di dadamu bukan sekedar hiasan, itu beban dan kehormatan. Mulai sekarang tanggung jawab pasukan ini ada di tanganmu. Ia menatap mata Brockman, lalu menyerahkan sebuah senjata tua yang penuh sejarah. Setelah itu, Chris meminta satu granat. Ia tahu waktunya tak lama lagi. Jika mereka datang lebih dulu, aku akan tahan mereka di sini. Gunakan waktu itu untuk membawa pasukanmu ke titik exfil. Delta akan menunggu di sana. Tanpa banyak kata, Brockman mengangguk dan bersiap. Mereka pun mulai bergerak.
Setelah berjalan beberapa saat, Brockman membuka peta dan memastikan arah mereka. Namun belum lama mereka melangkah. Tiba-tiba seluruh tim diminta berlindung. Ternyata pasukan Korea Utara sudah berada tak jauh di depan mereka. Sementara itu para tentara musuh mulai merapat ke lokasi jatuhnya helikopter. Tempat Chris masih bertahan seorang diri. Ia tetap di sana menunggu dengan tenang ketika para tentara Korea Utara mulai mendekat. Chris lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan melewati medan yang sulit. Setelah menempuh jarak cukup jauh, langkah mereka terhenti di tepi sebuah jurang. Tiba-tiba, sebuah helikopter militer Korea Utara melintas di atas mereka. Dengan sigap, seluruh tim segera berlindung di balik batu dan semak. Helikopter itu tampaknya mencurigai sesuatu dan mulai berputar di udara. Siaga mengawasi area sekitar. Sementara itu, Ross sudah dalam posisi membidik siap berjaga-jaga. Namun setelah beberapa menit tanpa tanda-tanda pergerakan, helikopter itu akhirnya menjauh dan meninggalkan area tersebut. Perjalanan kembali dilanjutkan. Mereka membuat tandu darurat untuk membawa rekan yang terluka parah. Saat senja mulai turun, mereka tiba di sebuah ladang petani. Tak jauh dari sana tampak sebuah gubuk sederhana. Brockman sempat ragu untuk mendekat. Ia khawatir tempat itu bisa saja dijaga musuh. Namun melihat kondisi rekannya yang kian sekarat, ia tak punya pilihan lain. Dengan hati-hati ia memimpin tim menuju gubuk tersebut. Sesampainya di sana, tiba-tiba rekannya yang terluka mulai kejang hebat. Selby segera memberi pertolongan secepat yang ia bisa. Di tengah kepanikan itu muncul seorang petani pemilik gubuk yang langsung menodong mereka dengan senjata. Situasi tegang, kedua pihak saling mengarahkan senjata, namun tak ada satupun dari mereka yang saling mengerti bahasa. Brockman lalu maju perlahan, mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi, menunjukkan bahwa mereka bukan ancaman. Melihat sikap itu, si petani akhirnya menurunkan senjatanya, namun sayang, rekan mereka yang terluka tak bisa diselamatkan. He's gone. Setelah kejadian itu, si petani sempat mencoba melarikan diri, namun berhasil ditangkap kembali dan dibawa masuk ke pondoknya. Ketika mereka tiba, istrinya langsung menyerang dengan panik, namun berhasil ditenangkan oleh sang suami. Beberapa saat kemudian, terdengar suara aneh dari bawah lantai kayu. Curiga, mereka menggeser tempat tidur dan membuka papan lantainya. Namun ternyata, yang bersembunyi di bawah sana bukanlah musuh. Gadis itu adalah putri si petani. Ia tampak ketakutan, namun jelas bukan ancaman. Hari itu mereka memutuskan untuk bermalam sementara di pondok petani tersebut. Tak lama setelah itu, Brockman keluar menggantikan Ross yang berjaga di luar. Ia pun tertidur dalam keheningan malam. Namun saat fajar menyingsing, ia terbangun oleh suara keras. Deru truk militer Korea mendekat. Dengan sigap Brockman kembali ke pondok dan memperingatkan yang lain untuk segera keluar melalui pintu belakang. Namun Selby yang tak sempat kabur diminta petani untuk bersembunyi di bawah lantai bersama anaknya. Tentara Korea Utara masuk dan menemukan jasad tentara Amerika di gudang. Situasi berubah tegang, petani dan istrinya langsung dicurigai. Dari kejauhan melalui teleskop senapan, mereka menyaksikan dengan ngeri petani dan istrinya dieksekusi di tempat. Fuck these guys. Rush! Stop! Setelah pertempuran singkat, mereka berhasil melumpuhkan seluruh pasukan musuh. Untuk menyamar, mereka mengenakan pakaian petani yang tersisa, lalu membawa anak petani itu dan segera meninggalkan lokasi menggunakan truk milik keluarga petani. Namun baru beberapa kilometer melaju, sebuah truk militer Korea Utara tampak muncul di belakang mereka, melaju cepat dan memberi isyarat agar mereka segera menepi. Come on, let's go. Sebuah tembakan menghantam perut Joshua, darah mengalir deras, lukanya sangat parah. Meski sempat bertahan, akhirnya Joshua menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menembus hutan lebat. Nafas berat dan langkah melelahkan tak menghentikan mereka. Brockman memberitahu bahwa sisi kuadrat tempat titik ekstraksi XP sudah semakin dekat. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di koordinat Xville. Namun di sana tak ada tanda-tanda kehadiran pasukan Delta.
Brockman segera mengecek ulang peta dan posisi mereka. Brockman membuka ranselnya, mengeluarkan unit GPR, lalu menancapkannya ke tanah dan mengaktifkannya. Dari pantauan satelit dan pemindai bawah tanah, ia menemukan sebuah lorong tersembunyi yang membentang dari wilayah Korea Utara menuju Korea Selatan. Dengan cepat ia memerintahkan semua rekannya untuk mencari pintu masuk ke lorong bawah tanah itu. Akhirnya mereka menemukan pintu masuk menuju lorong bawah tanah. Ternyata lorong itu adalah jalur rahasia yang digunakan Korea Utara untuk menyusup ke wilayah Korea Selatan. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menyusuri lorong gelap itu menuju selatan. Di sepanjang jalan, mereka menemukan deretan peti-peti berisi amunisi dan senjata, bukti bahwa lorong itu masih aktif digunakan. Dengan langkah perlahan dan penuh kewaspadaan, mereka terus bergerak maju. Setelah menempuh lorong yang panjang dan sunyi, akhirnya mereka tiba di ujung terowongan. Di kejauhan tampak sesosok berseragam berjaga, namun saat salah satu dari mereka menoleh, itu bukan anggota Delta, ternyata tiba-tiba sebuah peluru menghantam tubuh Brockman. Ia terjatuh dan tak mampu bangkit lagi. Nafasnya berat, pandangannya mulai kabur. Di kejauhan, tentara Korea Utara bergerak cepat bersiap menghabisinya. Namun sebelum peluru sempat dilepaskan, sebuah cahaya merah dari bidikan laser menyinari tubuh-tubuh musuh. Tembakan presisi menghantam pasukan Korea Utara. Pasukan Delta Amerika datang tepat waktu. Mereka melumpuhkan musuh dan segera mengevakuasi tim ke helikopter penyelamat. Satu persatu mereka diangkat ke udara. Meski terluka, Brockman masih sadar. Dalam kondisi lemah, ia menatap langit dan tersenyum, dan cerita pun berakhir.